Hey guys, thank you udah klik video ini. Oke, jadi banyak banget nih kalian yang minta buat aku ngebahas kasus Ketiap ini. Sebenarnya nih, aku udah lama sih pengen ngebahas kasus Ketiap ini itu sekitar 7 atau 6 bulan yang lalu gitulah. Karena awalnya aku pikir kasus ini serius gitu, sampai udah melibatkan polisi. Aku mikirnya kayak gitu sih. Tapi setelah aku baca-baca, ternyata kasus ini cuman kasus konspirasi, yang mana teori-teori konspirasinya juga itu menurut aku konyol banget sih. Tapi sekarang karena banyak banget nih kalian yang minta buat aku ngebahas ini, kalian sampai spam di DM ya. Oke lah, aku bakal ngebahas ini ya, nggak skip kasus ini lagi, tapi aku bakal ngebahas Ketiap ini itu menurut pandangan aku gitu. Aku akan buktiin ke kalian kalau teori-teori konspirasinya itu salah dan konyol gitu. Tapi ini menurut pandangan aku. Karena semua orang itu berhak gitu kan buat berpendapat. Ya udah, ini pendapat aku gitu. Oke lah, kita bahas aja ya. Tapi sebelum memasuki pembahasannya, bagi kalian yang belum join dengan kita para Rescribers, kalian bisa join dulu pastinya dengan subscribe channel ini. Subscribe. Oke, jadi di sini mungkin ada dari kalian yang belum tahu siapa itu Ketiap. Aku jelasin di sekilas siapa Ketiap ini. Jadi Ketiap ini itu YouTuber mukbang. Mukbang apa mukbang sih? Tapi di video banyak sih orang yang nyebut mukbang dan banyak juga yang nyebut mukbang. Tapi enaknya kita nyebut mukbang aja gitu ya. Jadi Ketiap ini itu YouTuber mukbang sejak tanggal 11 Maret tahun 2018. Tapi soal asalnya dia ini sampai sekarang dari dulu itu masih jadi pertanyaan orang-orang gitu. Sebenarnya dia ini asal dari mana sih? Karena dulu nih pas aku ngeriset dulu itu banyak artikel yang nyebut kalau dia ini berasal dari Vietnam. Tapi sekarang kan booming lagi nih soal Ketiap. Banyak nih artikel-artikel yang nyebut kalau dia ini berasal dari Perancis, bahkan ada juga yang nyebut kalau ini berasal dari Belgia gitu. Tapi kalau aku lihat location dari channel YouTube-nya dia, itu lokasinya Amerika. Apa mungkin dia ini orang Amerika? Tapi sebenarnya itu nggak bisa memastikan gitu ya kalau dia ini orang Amerika atau dia ini ada di Amerika, karena emang banyak YouTuber yang dari negara manapun kalau dia emang nargetin pasar Amerika atau penonton Amerika, dia bakal ngubah lokasinya ke Amerika gitu. Itu bisa di setting sih. Itu kayak PewDiePie juga ya, yang semuanya tahu kalau dia tuh YouTuber asal Swedia, tapi kalau kalian cek nih location channel YouTube-nya itu lokasinya Amerika juga gitu, karena dia emang nargetin pasar Amerika gitu. Sebenarnya itu biasa sih. Yang jelas nih, location yang ada di channel YouTube-nya Ketiap ini itu nggak bisa memastikan kalau dia ini ada di sana. Nah, jadi Ketiap ini itu YouTuber mukbang, tapi nih pendapat para netizen, yang mana pendapat mereka ini ada dasar buktinya gitu kan. Jadi itu jadi teori. Nah, jadi teori para netizen ini, mereka percaya kalau Ketiap ini itu sedang diculik dengan penculiknya yang bertujuan untuk keuntungan finansial si penculiknya gitu, dengan cara buat konten mukbang. Dan katanya Ketiap ini dipaksa gitu kan untuk makan sebanyak-banyaknya dengan si penculiknya yang bertujuan untuk keuntungan gitu, misalnya dari AdSense, yang mana itu keuntungannya semuanya atau sepenuhnya untuk si penculiknya. Bahkan nih netizen juga nganggap kalau Ketiap ini itu udah dianiaya. Itu karena di salah satu videonya ini kelihatan ada luka memar di bagian bibir dan tangannya Ketiap. Nah, karena ini nih banyak banget nih netizen yang percaya kalau Ketiap ini emang sedang diculik. Sampai si Ketiap ini pun mengklarifikasikan soal ini di postingan YouTube-nya. Inti dari postingannya, kalau tangannya itu karena kena sinar matahari dan bibirnya itu karena penyakit yang namanya herpes labialis. Jadi aku udah googling juga apa itu herpes labialis. Jadi nih herpes labialis itu emang luka gitu yang ada di bagian bibir. Ini contoh foto pengidap herpes labialis yang aku ambil gitu kan dari artikel kesehatan. Jadi kalau aku lihat nih luka yang ada di bibirnya Ketiap ini dengan contoh luka herpes labialis ini emang sinkron sih dan masuk akal banget nih menurut aku kalau Ketiap ini emang bener luka karena bibirnya itu kena herpes labialis. Nah, herpes labialis ini itu penyebabnya ada beberapa ya yang udah aku baca. Misalnya kayak demam, lagi mens, masalah gigi, luka bakar, eksim, kemoterapi, atau HIV. Jadi ini ada 7 kemungkinan penyebab herpes labialis ini ya. Tapi karena salah satu penyebabnya itu ada HIV, jadi ada nih satu kreator yang mana di videonya ini dia udah mastiin gitu kalau Ketiap ini kena HIV. Padahal kan di situ ada 7 kemungkinan. Tapi kenapa sih dia ini cuman fokus ke HIV gitu? Biar seolah makin dramatis kali ya. Tapi aku nggak tahu sih. Tapi yang takutnya ya, ntar orang-orang juga mikirnya udah fix nih kalau Ketiap ini nggak bikin video 8 bulan terakhir itu karena Ketiap ini kena HIV, bahkan udah meninggal. Padahal itu ada 7 kemungkinan, bisa aja kan Ketiap ini kena herpes labialis itu mungkin karena dia ini sedang mens, atau mungkin dia ini sedang demam gitu, atau ada kemungkinan lainnya. Yang jelas itu ada 7 kemungkinan, kita nggak bisa memastikan apa penyebabnya.
Oke, lalu nih soal netizen lagi nih ya. Jadi nih, biarpun Ketiap ini udah jelasin di postingan YouTube-nya kalau dia nih kena herpes labialis kan, tapi nih netizen tetap nggak percaya, bahkan mereka yakin kalau itu bukan pengakuan asli dari Ketiap. Maksudnya mereka percaya kalau postingan YouTube-nya itu bukan Ketiap gitu yang tulis. Tapi ini kalau menurut aku, luka yang ada di bibirnya Ketiap ini itu emang luka karena herpes labialis gitu, bukan luka memar karena dipukul. Karena nih kalau luka memar karena dipukul itu harusnya lukanya itu melebar kan, nggak cuma di satu titik aja, tapi ini lukanya bener-bener di satu titik aja gitu. Bisa jadi sih lukanya karena dipukul, mungkin yang nonjok dia itu gumpalan tangannya sebesar sendok nyam-nyam kali ya. Terus soal tangannya nih, menurut aku emang bener juga ya, kayak dibilang dengan Ketiap ini di postingan YouTube-nya kalau tangannya itu karena kena sinar matahari. Karena nih aku udah googling juga ya, ternyata emang bener kalau kulit kita gitu kan kena cahaya ultraviolet atau kena cahaya matahari secara berlebihan, itu bisa nimbulin adanya flek hitam gitu, yang ini disebut dengan peningkatan melanin pada kulit. Jadi nih menurut aku soal luka yang ada di bibirnya dia dan flek hitam yang ada di tangannya dia itu bukan karena dianiaya. Jadi teori netizen yang nganggap kalau itu karena dianiaya itu menurut aku berlebihan banget sih. Nah, ada teori lain lagi, teori dari netizen ya pastinya, itu soal kalimat ini yang menurut mereka ini ungkapan gitu yang nggak tersirat dari Ketiap. Kalau dia sebenarnya di kalimat ini ngungkapin kalau dia ini kelaparan karena kehilangan banyak makanannya. Karena menurut mereka kalau semua huruf kapital yang ada di kalimat ini itu kalau digabung itu bakal jadi I lose a food so much. Yang mana menurut mereka arti kode ini ya, ini karena Ketiap ini sebenarnya dibiarkan kelaparan gitu di balik kamera. Tapi nih ya, aku nggak tahu kenapa menurut mereka kalau huruf kapitalnya digabung itu tulisannya bakal menjadi I lose a food so much. Karena nih ya, kalau kita gabung semua huruf kapital yang ada di situ, itu bakal jadi I lose a food so much gitu. Jadi aku nggak tahu huruf L itu untuk ngungkapin lose itu datangnya dari mana, sedangkan huruf L di situ kan bukan huruf kapital. Sedangkan katanya kalau huruf kapital digabung, ya nggak sih? Dan soal kalimat yang huruf kapital nggak beraturan yang ada di videonya Ketiap ini, itu menurut aku bukan kode sih atau bukan apa-apa. Karena Ketiap ini emang sering gitu di videonya nulis ada campuran huruf kapital yang nggak beraturan, terutama untuk di bagian huruf O-nya gitu. Contohnya kayak gini. Mungkin ini cuma buat menggambarkan gimana nada dia ngomong sih. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi menurut aku nih ya soal teori ini kayak kesannya maksa gitu, biar jadi pengungkap kalau dia ini kelaparan. Karena kan huruf L-nya nggak ada ya, jadi diada-adakan gitu dengan mereka. Ya nggak sih? Terus teori lainnya lagi nih, yang pastinya dari netizen juga, yang mana mereka percaya dari kalimat ini, kalau Ketiap ini sedang ngungkapin kalau dia ini sebenarnya sedang butuh pertolongan. Yang mana nih, menurut netizen, kalau semua huruf kapital di kalimat ini, kalau digabung, itu kalimatnya akan menjadi SOS. Yang mana SOS itu semacam kode butuh pertolongan. SOS ini biasanya dipakai buat orang yang tersesat di hutan, di pulau, dimanapun lah. Biasa mereka akan membentuk kalimat SOS yang artinya itu mereka sedang butuh pertolongan. Jadi mereka nganggap kalau Ketiap ini secara nggak langsung udah ngungkapin SOS dari kalimat ini yang artinya kalau Ketiap ini sedang butuh pertolongan gitu. Tapi ini kalau kita perhatikan lagi, kalau semua huruf kapital digabung itu bukan jadi SOS loh, tapi TSOS. Aku nggak tahu kenapa sih mereka nggak nganggap huruf T-nya itu huruf kapital dan kenapa mereka melupakan gitu atau nggak nganggap huruf T itu ada. Jadi kesannya kayak maksa banget sih teori ini. Lagian nih kalau udah TSOS itu bukan pertanda butuh pertolongan ya. Jadi itu artinya udah lain dan gak ada artinya sama sekali gitu. Dan menurut aku nih ya, kalau emang Ketiap ini sedang butuh pertolongan, itu pastinya huruf T-nya itu gak dia jadikan huruf kapital gitu. Gimana caranya biar itu emang terbaca sebagai SOS, bukan TSOS. Nah, ada teori lain lagi, yang ini teorinya hampir sama gitu kan dengan teori sebelumnya yang soal SOS itu. Jadi di sini netizen berteori kalau Ketiap ini minta tolong itu dengan awalan huruf yang ada di kalimat-kalimatnya gitu. Ini contohnya yang aku screenshot ya dari artikel-artikelnya. Jadi kalau kita lihat di sini, emang awalan hurufnya itu kalau digabung bakal jadi kalimat help. Nah, dari sini netizen percaya nih kalau Ketiap ini emang bener-bener butuh pertolongan. Tapi nih ya, kalau menurut aku, kalau kita lihat dari artikel ini, ya jelas lah orang mikirnya kalau Ketiap ini emang bener gitu nulis kalimat help secara nggak langsung. Tapi nih, kalau kalian telusurin semua videonya Ketiap ini, kalian bakal tahu nih kalau teori ini konyol banget sebenarnya. Karena Ketiap ini dari video pertamanya dia sampai video terakhirnya itu cara berkomunikasi dia dengan penonton itu dengan cara tulisan gitu, bukan dengan cara ngomong langsung. Jadi itu pas
pasti banyak banget lah kalimat-kalimat atau tulisan gitu yang ada di semua videonya. Nah, yang pertama yang perlu kalian tahu, 4 baris kalimat ini itu bukan diambil dari satu frame, tapi udah dipilih untuk nyari kalimat yang berawalan huruf H, huruf E, huruf L, dan huruf B. Terus di crop bagian kalimatnya aja dan disusun gitu kan biar semua awalan hurufnya kalau digabung jadi kalimat help. Ini sebenarnya basic banget sih, tapi kalau emang kalian masih nggak percaya, ini jelas banget kelihatan cropan dari beberapa frame yang dijadikan satu, yang emang udah dipilih gitu kalimat-kalimat yang awalan hurufnya itu sesuai dengan kalimat help. Jadi kalau menurut aku ini konyol banget sih, karena nih ya di videonya, di semua videonya Ketiap ini itu banyak banget kalimat. Jadi kalau kita nulis find juga itu bisa loh kita nyari kalimatnya yang berawalan huruf F, huruf I, huruf N, dan huruf E gitu. Habis itu kita susun jadi 4 baris gitu kan. Jadi secara nggak langsung itu kayak mengungkapkan kalau dia ini sedang find gitu. Karena banyak banget tulisan yang mana emang Ketiap ini dari awal videonya dia nih berkomunikasi cuman lewat tulisan gitu. Nah, jadi menurut aku teori ini maksa banget sih, kayak ngada-ngadain sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu. Nah, teori selanjutnya ini ada di salah satu videonya Ketiap ini, yang di bagian ini kalian bisa lihat kalau Ketiap ini sedang ngetuk mangkuk gitu kan dengan jarinya, yang mana menurut netizen itu gerakan yang menghasilkan kode Morse dengan kata help. Jadi ini kalau kalian nggak tahu apa itu kode Morse, jadi kode Morse itu kayak gini ya. Jadi kode Morse ini biasanya digunakan untuk ngirim pesan antara kapal ke kapal melalui jaringan radio dari kapalnya gitu. Dan kode Morse ini biasanya dikeluarkan dari nada bip gitulah. Contohnya kayak gini. Setahu aku juga nih, kode Morse itu nggak bisa diaplikasikan atau digunakan gitu dengan ketukan. Yang mana dia ini ngetuk mangkuknya itu kan, karena kode Morse itu kan ada titik dan garis. Kalau titik itu ketukan, oke, tit gitu. Tapi kalau garis itu beep loh, maksudnya nadanya itu agak memanjang, misal kayak beep gitu. Jadi nggak bisa kan kode Morse itu diaplikasikan dengan ketukan. Yang jadi pertanyaannya nih, apakah ketukan jari dari tangannya Ketiap ini itu kode Morse? Jelas bukan lah. Jadi kalau emang ini dianggap sebagai kode Morse, ini berlebihan banget sih beneran. Kalau menurut aku nih ya, dia ini ngetuk jarinya ke mangkuk itu karena dia ini baru nelen makanan banyak banget dan tiba-tiba butuh minum gitu. Itu sama kayak kita lah, misalnya kita lagi makan banyak banget gitu kan, terus tiba-tiba butuh minum, pengen minum gitu, itu pasti ada refleks kan yang keluar dari badan kita, misalnya kayak dia juga gitu. Bisa kayak mukul-mukul kaki gitu, pengen minum, ya nggak sih? Karena kalau kalian perhatikan lagi videonya, setelah dia ini ngetuk jarinya ke mangkuk itu videonya di-cut. Kalau menurut aku nih ya, kayaknya dia nge-cut videonya itu pas dia ini sedang minum. Jadi itu sebenarnya biasa sih, kebanyakan YouTuber mukbang emang nge-cut pas dia ini sedang minum gitu. Terutama mukbang ASMR emang fokus ke suara pas dia ini sedang makan gitu. Jadi menurut aku nih ya, ketukan jarinya itu nggak ada maksud apa-apa. Apalagi kalau dianggap ketukan jarinya itu sebagai kode Morse, itu berlebihan banget sih beneran. Terus teori lainnya lagi dari netizen, itu video Ketiap yang di bagian ini gitu, yang mana Ketiap ini memotong ikan dengan arah pisau kebalik kan, yang mana netizen mengartikan kalau itu adalah arti dari Ketiap ini kalau dia ini sedang dalam bahaya, yang menyimpulkan ujung pisaunya itu mengarah ke dia gitu. Kalau menurut aku nih, itu sama sekali nggak ada arti apapun, karena pendapat pribadi aku nih, Ketiap ini memotong ikannya dengan cara kebalik kayak gini, itu karena ada ikan lain gitu di belakang ikan yang sedang dia potong kayak gitu. Mungkin biar motongnya itu lebih gampang kan, nggak kehalang dengan ikan yang satunya lagi. Makanya nih dia motongnya dengan cara kebalik. Dan teori ini nggak ngejelasin dan nggak nunjukin pas Ketiap ini motong ikan yang satunya lagi. Itu karena ikan yang satunya lagi pas dia potong itu normal-normal aja loh dia potongnya, nggak dengan cara kebalik. Jadi kalau emang dia motong ikannya dengan cara kebalik yang menyimpulkan kalau dia ini sedang dalam bahaya, kenapa sih dia ini nggak komitmen gitu buat motong ikannya tuh selalu dengan cara kebalik? Ya nggak sih? Dan teori selanjutnya, dalam beberapa video terakhir Ketiap ini itu kedengaran atau kelihatan gitu kalau Ketiap ini sebenarnya nggak sendiri saat dia ini mukbang makanannya. Itu salah satu video yang ini ya, yang mana di situ kelihatan mangkuknya ini bergerak gitu, yang menurut netizen itu digerakkan dengan orang lain yang ada di situ. Tapi ini mereka juga nganggapnya kalau orang itu adalah orang yang nyulik Ketiap ini, jadi Ketiap ini itu sedang mukbang makanannya di hadapan penculiknya. Tapi nih ya, kalau menurut aku emang bener sih ada orang lain gitu pas dia ini sedang mukbang. Tapi kalau menurut aku itu bukan orang yang nyulik dia ya, karena ini biasa banget sebenarnya. Karena banyak YouTuber yang kelihatannya itu dia sedang filming sendiri, itu sebenarnya nggak sendiri loh. Kayak tapi ini aku yakin banget itu memang ada orang lain yang ngebantu dia untuk produksi video. Itu misalnya kayak ada kamera kru atau mungkin ada monitoringnya gitu kan, untuk memastikan apakah videonya itu sesuai dengan konsep mereka atau enggak. Jadi kalau menurut aku orang lain yang ada di situ itu
bukan penculiknya, tapi itu krunya gitu atau tim kreatifnya dia untuk memproduksi video. Dan itu biasa banget sih. Dan aku yakin juga nih banyak sih YouTuber mukbang yang kerjanya itu sebenarnya nggak sendiri, tapi ada orang lain gitu di belakang kameranya. Dan teori selanjutnya ini soal perbedaan tubuh Cat Yap, yang mana netizen percaya nih ya Cat Yap ini makin lama itu makin kurus gitu. Karena netizen membandingkan video Cat Yap screenshotan gitu kan dari video Cat Yap yang udah lama dan screenshotan dari video Cat Yap ini yang baru. Yang mana ini screenshotan perbandingan yang aku ambil gitu kan dari netizen yang katanya dia ini lebih berisi gitu di video lamanya dibandingkan tubuh dia di video baru. Tapi kalau menurut aku dia ini nggak semakin kurus dari perbandingannya ini. Kecuali kalau kalian fokus ke tangannya aja, ya jelas lah kalian bakal nganggap kalau dia ini makin kurus. Karena di video ini, yang mana ini dari video lamanya dia, di sini kan dia sedang nyuap makanan ya. Itu pasti nggak begitu nimbulin bentuk tangannya kan karena nggak pakai tenaga. Nah di video dia yang baru ini, yang mana dia ini dianggap makin kurus ya, itu karena dia ini sedang motong ikannya gitu. Yang pasti itu lebih ngeluarin tenaga di tangannya yang jadinya kelihatan gitu bentuk tangannya. Yang seolah dia ini lebih kurus dibandingkan di foto lamanya. Tapi kalau menurut aku itu cuman efek tangannya. Mungkin kalau di video lamanya dia ini sedang motong ikan juga, maksudnya sedang aktivitas yang ngeluarin tenaga juga, mungkin bakal kelihatan bentuk tangannya juga gitu. Mungkin kalau kayak gitu ya perbedaannya mungkin nggak bakal kelihatan. Dan aku juga udah screenshot sendiri ya dari video pertama di channelnya dia, dan aku bandingkan nih dengan tubuh dia di video yang paling barunya. Terus kita bandingkan apakah ada perbedaan atau enggak. Apakah dia ini lebih kurus di video barunya? Gimana nih menurut kalian? Tapi kalau menurut aku ya, kalau lihat dia ini makin kurus apa enggak, ya kita lihat tulang yang di bagian bawah dagunya gitu loh. Coba deh lihat, menurut aku sama aja sih, sama-sama kurus dia nih. Oke lah, sampai sini aku nggak percaya sama sekali ya dengan semua teori konspirasi soal Cat Yap ini diculik, karena menurut aku semua teorinya itu konyol gitu. Kalau menurut kalian gimana nih? Tapi nih kalau emang Cat Yap ini bener diculik, logikanya nih ya, kenapa dia diizinkan dengan penculiknya untuk ngedit video? Dan kenapa dia ini diizinkan buat ngasih-ngasih kode gitu kalau dia ini sedang kenapa-kenapa? Atau mungkin si penculiknya nggak tahu? Nggak mungkin banget menurut aku. Kita aja yang di Indonesia tahu, masa si penculiknya nggak tahu? Ya nggak sih? Terus nih, kalau emang Cat Yap ini benar diculik, kenapa sampai sekarang belum ada polisi yang menangani kasus ini? Kan menurut aku nih ya, kalau emang kasus ini benar, nggak ada sih polisi yang mau ngebiarin kasus ini terus berlanjut. Wah, atau mungkin kasus ini udah ditanganin polisi tapi kita nggak tahu, atau mungkin nggak ada media-media berita yang memberitakan soal ini. Nggak mungkin juga sih menurut aku, karena nih media-media besar gitu kan pasti pengen lah memberitakan soal Cat Yap ini, karena Cat Yap ini itu kasusnya udah gede banget kan, kayak gitu aja itu membicarakan soal Cat Yap ini gitu. Jadi mungkin bukan mungkin sih, jadi pasti nih media-media besar nggak akan ngebiarin kasus ini terus berlanjut, karena ini pastinya sehat gitu buat rating mereka. Atau mungkin polisi nggak tahu soal kasus ini, kita aja tahu gitu kan, masa polisi di negaranya bisa nggak tahu sih? Oh ya, untuk sementara ini aku nggak percaya ya, itu karena sampai sekarang aku belum nemu teori-teori yang benar-benar masuk akal gitu ya, menjelaskan kalau Cat Yap ini benar-benar diculik. Tapi mungkin nanti kalau emang aku nemu gitu kan teori-teori yang benar-benar masuk akal, ya aku bakal nggak gengsi gitu buat ngakuin apapun yang benar gitu, apapun yang terjadi. Jadi kalau emang kalian di sini ada punya teori sendiri, atau mungkin kalian tahu ya teori yang benar-benar masuk akal yang menjelaskan kalau emang Cat Yap ini benar diculik, kalian bisa komen aja di kolom komen di bawah biar kita sharing-sharing gitu. Karena aku juga butuh pencerahan atau butuh arahan gitu, teori-teori yang benar gitu dari kalian. Karena tujuan aku di sini bukan buat bertikai saling membela teori masing-masing, nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu konsepnya. Karena di sini tujuan aku bakal ngakuin teori apapun yang benar asalkan logis. Oke lah, thank you banget nih untuk kalian yang masih santuy nonton di menit ini. Oh ya, untuk pembahasan kedepannya sebenarnya kita bahas apa lagi nih? Kalau kalian masih ada ide untuk pembahasan kedepannya, kalian bisa share aja di kolom komen di bawah, atau bisa langsung ke Instagram atau Twitter aku. Atau untuk kita ngebahas Cat Yap ini lagi, mungkin dengan teori-teori yang lainnya. Karena masih banyak banget sih teori tentang Cat Yap ini yang aku skip karena aku takut videonya kepanjangan gitu. Oke lah, kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa like aja dan share juga ke teman-teman kalian yang juga pecinta hal-hal creepy. Karena pembahasan ini seru banget dibahas bareng teman. Oke lah, bye-bye.